Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tinggal di Rumah Ibu. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan kalian sambil ngopi. Kalau mau makan, silakan kalian sambil makan. Dan kalau kalian sambil bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu saja waktu santai, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman, jadi tidak mengganggu pekerjaan kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Malamnya setelah kematian ibu, saya, adik saya, beserta istri-istri kami mengadakan rapat kecil-kecilan. Waktu itu kami membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggalan ibu. Mengingat umur ayah juga sudah cukup sepuh, pasti ada hal yang tidak dapat dia kerjakan sendiri. Lagi pula, rumah ini terlalu besar jika hanya ditinggali oleh seorang kakek-kakek. Aku dan adikku sepakat bahwa aku dan keluargakulah yang akan kembali dan tinggal untuk menemani ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan seorang karyawan. Jadi dia tidak bisa begitu saja untuk pindah. Yang paling realistis untuk dapat pindah secepat mungkin adalah saya sendiri. Mengingat saya berprofesi sebagai wira swasta atau pengusaha. Namun, karena usaha saya berada di daerah, saya juga tidak dapat langsung pindah begitu saja. Kepindahan saya ini harus melalui proses tahap demi tahap. Nah, dalam proses perpindahan ini, dalam jangka sebulan, 2 minggu saya berada di daerah dan 2 minggu lagi saya berada di kota. Meskipun memang selama saya tinggal 8 tahun di desa, bukan sama sekali saya tidak pernah pulang menemui ibu dan ayah. Setidaknya dalam 3-6 bulan sekali, saya sering pulang ke rumah. Dan setiap kali saya pulang, saya selalu tidur di kamar saya yang lama, tepat berada di lantai atas. Walaupun memang harus bersih-bersih dulu karena debu yang sudah menebal. Bahkan ada juga sarang laba-labanya. Nah, namanya juga kamar yang sudah lama tidak diisi. Sewaktu ibu masih ada, saat saya pulang, saya selalu memperhatikan lampu di lantai atas dan kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala, meski di siang hari. Saat saya bertanya mengapa lampu dibiarkan menyala seperti itu, dia tidak menjelaskan apa-apa selain biar saja, biar tidak ada yang mengisi, ucap ibu. Aku memang sudah mendengar perihal hal tersebut. Apabila kamar atau rumah dalam keadaan kosong lebih dari 3 hari, maka ada makhluk halus yang akan mengisinya. Dulu saat mendengar perihal tersebut, saya hanya menanggapinya sebatas angin lalu saja. Ayahku pun demikian. Dia adalah orang yang mengedepankan logika. Meskipun di belakang, jika ada kesempatan aku berbicara dengan ayah, dia pernah menyampaikan jika di lantai atas dia sesekali pernah mendengar seperti ada langkah orang. Tampaknya terdengar seperti orang berlari. Mendengar hal itu dari mulut ayah, aku sedikit aneh juga. Kok aja bisa mikir seperti itu, padahal dia yang selalu mengedepankan logika. Aku memang sempat dengar, ibuku ini memang bisa dibilang memiliki indera keenam. Jadi dia berkemampuan melihat makhluk halus. Tapi kemampuan ibuku ini tidak diasah. Hanya sekedar menjadi ciri khasnya yang membedakan dia dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, kata ibuku, di ruang makan itu ada sosok yang berwujud seperti bayangan hitam. Nah, meski belakangnya berbentuk manusia, sosok ini kerap kali muncul dan keluar begitu saja. Biasanya tampak di sudut ruang makan. Sedangkan di dapur, dia bilang ada sosok putih. Pertama aku tidak mengerti, sosok putih itu apa yang dimaksudnya. Hingga suatu hari, saat aku sedang berkunjung ke rumah,
Saat itu waktu subuh, aku bangun dan bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Di lantai atas memang tidak ada kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruangan bawah, tepatnya di dekat dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu, sekalian terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air, untuk mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Di saat kukucurkan air dari keran, tiba-tiba suara gemericik air. Aku mendengar suara lain dari luar. Telinga kiriku menangkap suara tersebut. Aku merasa heran. Aku bertanya sendiri suara apa itu. Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air dari keran. Suara itu tidak terdengar. Kemudian saat aku menyalakan air kembali, aku kembali mendengar suara itu. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku mulai mencerna. Itu adalah suara seperti ada yang melompat-lompat. Tapi siapa yang melompat-lompat di subuh hari dan dapur? Aku coba mengabaikannya. Tapi saat aku kembali mengambil air wudhu, suara itu malah semakin menjadi terdengar. Kali ini semakin jelas terdengar. Suara seperti ada yang melompat. Dan kini tepat berhenti di depan pintu kamar mandi. Herannya juga, padahal sebagaimana ayahku, aku termasuk orang yang mengedepankan logika. Aku tidak mudah mempercayai sesuatu di luar nalar yang berkenaan dengan hantu. Tapi suara itu membuat bulu kuduku meremah. Aku merasa was-was. Aku menduga-duga apa dan siapa yang berdiri di balik pintu kamar mandi tersebut. Saat akan membuka pintu kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Jantungku berdetak cukup kencang. Namun, ketika segera membuka pintu kamar mandi, aku tidak melihat siapapun di sana. Pada malam tertentu, aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah. Dan terdengar dia bolak-balik di luar kamar. Pada awalnya, kukira itu ayahku atau ibuku. Aku memanggil nama mereka. Pah, Mah. Namun tak ada yang menyaut. Lalu saat aku membuka pintu, kulihat tak ada siapapun di sana. Pernah juga ada suara seperti orang yang berjalan. Aku sengaja diamkan saja tidak menyapa. Namun kemudian pada bagian bawah di celah pintu, aku melihat ada bayangan yang kakinya sedang berdiri saja di depan pintu kamarku. Lalu dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata sosok itu hilang begitu saja. Nah, demikianlah jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar. Akhirnya selalu aku diamkan saja. Lama-kelamaan rasa takutku pun berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa, bahkan seperti sudah saling mengenal. Pernah suatu ketika, ibuku menyuruh salah seorang pemuda yang rumahnya tidak jauh dari rumahku untuk mencarikan sebuah barang di gudang. Pemuda itu masuk. Namun tak berapa lama, pemuda itu langsung keluar sambil terbirit-birit. Ibuku lantas bertanya kepada pemuda itu. Tampak wajahnya cukup ketakutan. Dia bercerita sambil tangannya bergetar. Dia menceritakan saat dia mulai masuk ke dalam gudang. Gudang tersebut berada di lantai atas. Dia merasakan hawa panas yang berbeda. Saat dia mencari barang yang dimaksud oleh ibuku tersebut, dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Namun tak berapa lama, saat dia menoleh, ada sebuah boneka perempuan yang tiba-tiba melayang dan tangannya melambai ke arahnya. Melihat kejadian tersebut, pemuda itu langsung berlari keluar gudang itu. Aku langsung membayangkan bahwa boneka itu adalah boneka milik anak perempuanku ketika masih balita. Nah, sekarang ini aku menjalani pola hidup nomade. Aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuan pertamaku sudah lulus SMA.
Nah, sebagaimana rencana selanjutnya, dia akan kuliah di Jakarta. Tentu saja tinggal di rumahku. Keberadaan anakku ini menjadi pelipur lara bagi ayahku ketika ibu sudah meninggal. Tampaknya Tuhan sudah mengatur demikian. Sedangkan istriku masih berada di kampung. Dia mengurus operasional usaha di sana. Saat ini saya dan istri saya sedang mengkader karyawan yang dapat dipercaya agar pada waktunya kami pindah nanti, operasional usahaku dapat dialihkan kepada karyawan yang dapat dipercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat ini masih duduk di kelas 2 SMA. Rencananya saat si bungsu ini lulus SMA, kami sekeluarga baru pindah dan kembali ke Jakarta. Di lantai atas rumahku ini ada 4 ruangan. 2 kamar yang cukup luas adalah kamarku dan satunya lagi kamar adikku. Lalu 1 kamar yang luasnya tidak terlalu besar, maksudnya dijadikan kamar pembantu rumah tangga, sekaligus menjadi ruang setrika pakaian. 1 ruangan lagi yang letaknya di ujung difungsikan sebagai gudang. Anakku menempati kamar yang dulu adalah kamarku, sedangkan aku sekarang menempati kamar yang dulu adalah kamar milik adikku. Suatu malam sekitar pukul 12 malam, aku mendengar ada teriakan histeris. Teriakannya sontak membangunkanku. Aku lalu berlari menuju ruangan. "Kenapa kamu, nak?" tanyaku kepada anakku. Aku melihat keningnya dibasahi peluh keringat, padahal ruangannya ber-AC. "Ah, ada pocong ya?" "Pocong? Pocong? Yang benar kamu?" "Iya ya, aku gak bohong. Aku lihat pocong." "Beneran kamu gak salah lihat?" lanjutku bertanya kepada anakku tersebut. "Enggak ya, aku beneran lihat pocong. Pocongnya berdiri di atas kasur, terus di depan terlihat mukanya ya, mukanya." "Iya, mukanya gimana? Kenapa?" Terlihat wajahnya menyiratkan rasa ketakutan yang sangat besar. Lalu dia melanjutkan, "Mukanya gelap, hitam gosong gitu ya," terangnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aku berusaha menguatkan hatinya. "Udah, kamu gak apa-apa. Ada ayah di sini. Kamu tenang ya," sambil berdoa minta pertolongan sama Allah. Aku menemaninya beberapa saat sebelum kembali ke kamarku. Lalu kukatakan kepadanya supaya jangan takut. Ini kan rumah kita. Kita yang harus tinggal di sini. Merekalah yang justru numpang. Kata-kataku ini manjur membuatnya terlihat cukup tenang. Ketika sudah di luar kamar, aku melakukan hal yang sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku berkata-kata sendiri sambil menyapu pandangan sekitar lantai atas. "Assalamualaikum. Siapapun kalian, ini rumah saya. Saya yang tinggal di sini. Kalian itu cuma menumpang. Silakan kalau mau tinggal di sini, tapi jangan ganggu. Masing-masing saja." Ucapku waktu itu, jujur saja, itu bertolak belakang dengan pola pikirku yang biasanya mengedepankan logika. Kejadian itu ternyata kembali terulang, dan kini kejadian itu dialami oleh istriku. Waktu itu istriku sedang berada di rumah. Dia katanya kangen kepada anakku yang paling pertama. Dia rencananya menginap 3 hari 2 malam. Saat sedang tidur, aku tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan istriku yang tidur di samping. Bergegas aku membuka mata. Saat membuka mata, aku kaget melihat istriku sudah terduduk sambil dia menutupi wajahnya. "Bun, kenapa bun? Bunda, bun kenapa?" Kugoyang-goyangkan pundaknya. "Itu ya, di pojokannya, di pojokan." Bergegas aku langsung melompat dari ranjang dan menyalakan lampu kamar. Saat kunyalakan, tak ada apa-apa di pojokan kamar yang ditunjukkan oleh istriku. "Gak ada apa-apa bun, ada apa bun?" Istriku lalu membuka mata. Dia melihat sekeliling. "Ya, tadi ya, di situ ya, ada pocong ya." "Pocong?" "Iya ya, mukanya ya gosong ya. Terus di dekat pocong itu ada boneka perempuan yang melayang-layang ya. Ih, pokoknya serem."
Terlihat dari wajah istriku sangat ketakutan. Sepertinya dia tidak berbohong. Sudah bun, bunda tenang. Berdoa makanya sebelum tidur biar nggak diganggu. Ucapku waktu itu mencoba menenangkan. Akhirnya setelah cukup lama aku coba menenangkan. Istriku mau tertidur kembali. Namun kali ini giliranku yang tidak bisa memejamkan mata. Saat istriku sudah mulai terlelap, aku mulai mematikan kembali lampu kamar. Aku coba rebahkan tubuhku di atas kasur. Saat aku mulai merebahkan, tiba-tiba aku seperti mendengar suara langkah. Suara langkah yang bolak-balik di depan kamarku. Selintas kulihat dari balik celah pintu kamar. Ada bayangan yang memang bolak-balik di depan pintu kamar kami. Aku sudah terbiasa memang dulu saat tinggal di rumah itu. Kejadian itu memang sudah tidak asing. Namun entah kenapa kali ini terasa risih. Aku coba saja sambil berdoa, berharap sosok itu cepat menghilang. Posisi waktu itu istriku tidur di pojok, sedangkan aku tepat berada di samping ranjang yang langsung berdekatan dengan arah pintu. Posisi tidurku terlentang. Dan saat aku hendak menyamping dan menoleh ke arah istriku, di belakang istriku aku melihat ada sesosok pocong yang sedang berdiri tepat melayang di atas ranjang. Aku langsung kaget. Bahkan aku sempat melompat dari atas ranjang. Astagfirullah. Dengan cepat aku langsung menyalakan lampu kamar. Saat aku nyalakan, sosok pocong itu sudah hilang. Aku diam beberapa saat. Hingga istriku mulai membuka mata kembali. Ya, kenapa? Enggak kenapa-napa bun. Ayah ngeliat sesuatu? Enggak. Tadi ada kecoa. Ayah kaget. Oh, ya udah ya istirahat udah malam. Pinta istriku waktu itu. Sudah ya jangan dimatiin lampunya. Bunda takut. Iya ya bun ya, jangan dimatiin ya. Waktu itu aku juga coba menutupi rasa takutku. Supaya istriku tidak merasa takut kembali. Aku tidur menghadap istriku. Namun kali ini aku tutupi semua wajahku dengan selimut. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Seperti aktivitas biasa, setelah membersihkan kamar, aku bersantai sejenak. Aku kadang ngajak ngobrol ayahku yang memang sudah tua. Namun beliau masih bisa diajak ngobrol. Walaupun usianya sudah lanjut, namun secara pikirannya dia terlihat masih muda. Hingga tak terasa malam pun mulai tiba. Waktu itu selepas Isya, selesai melaksanakan sholat, aku sempat bersantai di teras rumah, ditemani ayahku. Hingga pukul 9 malam aku memutuskan untuk masuk. Sedangkan istriku terlihat sudah tertidur di dalam kamar. Kulihat anakku juga sudah tertidur. Aku masuk ke dalam kamar. Entah kenapa, kali ini saat masuk ke dalam kamar, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Aku bahkan memperhatikan sekeliling. Tak ada apapun di sana. Jujur saja, waktu itu rasanya enggan aku mematikan lampu kamar. Namun, kalau lampu tidak dimatikan, aku sukar untuk tidur. Jadi bisa dibilang, aku itu tidak bisa tidur kalau lampu kamar menyala. Hingga 30 menit posisi lampu masih nyala, akhirnya aku matikan saja. Aku mulai merebahkan diri di atas kasur. Tampak istriku sudah tidur cukup nyenyak. Aku coba memejamkan mata. Tak berapa lama, aku mulai mendengar suara. Kali ini, ada suara bising di dalam kamar. Seperti suara benda yang menghantam benda lain. Awalnya,
Aku belum membuka mata, hanya menajamkan telinga saja. Lama-kelamaan, pergerakan benda itu sepertinya semakin intens. Lama-lama aku membuka mata, dan saat aku membuka mata ini, aku melihat ada sebuah boneka yang melayang-layang. Boneka itu menghantam tembok samping dan menghantam tembok sampingnya lagi. Terus seperti itu. Melihat penampakan seperti itu, jantungku langsung berdetuk cukup kencang. Beberapa kali aku coba berdoa, namun kulihat sosok itu terus saja melayang-layang. Dengan tenaga yang masih tersisa, aku langsung meloncat dari keranjang dan kunyalakan lampu kamar. Dan anehnya, saat lampu kamar kunyalakan, sosok benda itu tidak ada. Bahkan langsung kulihat ke sekeliling, ke tempat di mana benda itu melayang. Aku tidak melihat ada boneka di sana. Semalaman waktu itu aku tidak matikan lampu kamar. Jujur saja, aku bisa tertidur itu pukul 2 malam karena mataku tidak bisa tertidur. Karena aku takut waktu itu. Hingga esoknya, aku berencana untuk mencari boneka itu di gudang. Pukul 10 aku masuk ke gudang. Jujur saja, hawa masuk ke gudang itu cukup menyeramkan juga. Karena memang kamar ini seperti sudah lama tidak dimasuki orang. Bahkan kamar gudang itu debunya cukup tebal juga. Aku coba mencari boneka yang dimaksud. Dan tak berapa lama, akhirnya aku menemukan boneka tersebut. Boneka itu memang boneka milik anakku. Kubawa boneka tersebut. Saat istriku melihat aku membawa boneka itu, dia sempat bertanya, "Ya, mau dikemanain? Mau aku bakar?" Istriku sepertinya engeh dengan apa yang kumaksudkan. Dia mengikutiku dari belakang. Sampai di halaman, aku masukkan ke dalam tong. Lalu aku siram minyak tanah. Setelah itu boneka itu kubakar. Anakku yang waktu itu hendak berangkat kuliah, dia menghampiriku saat melihat bonekanya dibakar. Dia bertanya, "Ya, kok dibakar? Itu kan boneka kakak." "Udah, nanti gampang dicariin lagi kalau misalnya kamu masih pengen. Nanti ayah beli yang baru." "Emang kenapa sih ya? Kenapa mesti dibakar?" "Ah, enggak lah, panjang ceritanya. Pokoknya kamu gak usah tahu. Intinya boneka itu harus dibakar," ucapku kepada anakku. Anakku waktu itu tidak mau ambil pusing. Dia langsung pamit dan berangkat kuliah. Istriku lalu bertanya, "Ya, itu boneka yang aku lihat waktu pas melayang-layang ya?" "Iya, makanya aku bakar, biar sosok ini hilang," ucapku kepada istriku. Dan malamnya setelah membakar boneka tersebut, aku coba berdoa, doa yang aku bisa, dan kira-kira aku yakin itu dapat mengusir setan. Tak terasa hingga pukul 12 malam aku terus saja berzikir di dalam kamar. Saat sesudah berzikir ini, aku merasakan ada hawa dingin yang teramat dingin. Dan tak berapa lama disusul dengan suara langkah yang kini mulai bolak-balik di luar kamar. Aku terus saja memperhatikan. Tiba-tiba aku melihat dari celah di bawah pintu, bayangan itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Bergegas aku membacakan doa pengusir setan supaya sosok itu menghilang. Dan benar saja, tak berapa lama aku mendengar suara teriakan kecil disusul dengan ada bau terbakar. Setelah itu aku langsung membuka pintu kamar. Aku tak melihat ada sesuatu di sana. Aku tutup kembali. Setelah itu aku membereskan sajadahku. Dan aku langsung rebahkan tubuhku di atas kasur. Kali ini aku tak mendengar lagi ada suara langkah
atau bayangan yang aneh-aneh lagi. Aku langsung tertidur malam itu. Nah, esok harinya saat aku sedang membersihkan halaman, tiba-tiba ada seorang pemuda yang rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah saya ini. Awalnya dia ngobrol biasa dengan saya. Tiba-tiba ada suatu obrolan yang bisa dibilang nyambung dengan kejadian tadi malam. Jadi katanya saat dia pulang tadi malam, dia melihat di lantai atas ada sebuah bayangan yang tiba-tiba keluar. Bayangan itu menembus jendela kamar dan melayang sangat jauh. Dia yang waktu itu hendak masuk ke rumahnya langsung kaget. Dia memperhatikan bayangan itu tiba-tiba menghilang dan cukup jauh. Aku hanya tersenyum menanggapi cerita dari pemuda tersebut. Nah, setelah itu istri saya siangnya berpamitan dan akan pergi kembali ke kampung untuk membereskan usaha saya yang waktu itu masih dipercayakan kepada karyawan. Dan semenjak kejadian malam tadi, tak ada lagi teror yang dialami keluarga kami. Dan saya sekeluarga pun akhirnya setelah beberapa bulan kemudian tinggal di rumah bersama ayah, menemani ayah hingga akhir hayatnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa, bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Dan bagi para penonton yang terus setia menonton channel kami ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Oke, sekian dan tetap tunggu cerita dari channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.